Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha kelas 1 B? Keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, begitu sayangnya Allah kepada kita, selalu memberikan rahmatnya, selalu memberikan kita segala anugerahnya ya, apalagi kesehatan kita. Nah, anak-anak patut mensyukurinya ya. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan sholat 5 waktu ya, yang merupakan itu kewajiban sebagai seorang muslim, dan juga sholat sunnah. Sempatkan waktunya anak-anak untuk menjalankan sholat duha ya, walaupun 2 rakaat nggak apa-apa, karena banyak sekali manfaat yang anak-anak dapatkan dari sholat duha tersebut ya. Dan juga dengan sholat duha anak-anak membantu orang tuanya supaya rezekinya menjadi rezeki yang barokah, yang berkah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran daring hari ini, hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, kita berdoa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa aghidni min syarri nafsi. Alhamdulillah, tadi kita sudah berdoa, semoga Allah selalu memberi kelancaran dan kemudahan anak-anak dalam belajar. Amin. Nah, anak-anak, hari ini anak-anak belajar, yaitu belajar tema 5, sub tema 2, pembelajaran 1. Nah, di sini di slide yang pertama, di situ ada sebuah teks yang berjudul pengalaman bersama teman. Nah, anak-anak pasti pernah mempunyai pengalaman bersama teman ya. Nah, baik teman yang di sekolah maupun teman yang di rumah. Nah, mari kita baca teks yang ada di sini bersama-sama. Hatiku senang karena mempunyai banyak teman. Teman di sekolah dan di sekitar rumah. Kami bekerja sama dalam banyak hal, bermain bersama di sekolah dan di rumah. Kami saling membantu memecahkan masalah. Kami berbagi makanan dan mainan. Kami menari dan berolahraga. Kami saling menyayangi. Jika kami salah, kami saling memaafkan. Kami berusaha bersama mengejar cita-cita. Bersama teman, aku kaya akan pengalaman. Nah, di sini anak-anak juga pasti pernah mengalaminya ya. Bersama teman di sekolah maupun teman di rumah, anak-anak bermain bersama. Kalau misalnya ada masalah, dipecahkan bersama-sama masalahnya.
berbagi makanan dan mainan, dan juga anak-anak melakukan kegiatan misalnya menari, berolahraga, ataupun menyanyi. Pasti pernah ya bersama teman-temannya. Dan selama kalian berteman, kalian juga saling menyayangi. Nah, tetapi jika kalian salah, kalian juga harus memaafkan dan juga harus minta maaf ya. Nah, bersama teman kalian akan memiliki pengalaman yang sangat banyak ya. Nah, di sini Dayu dan teman-teman merasa senang karena mereka akan belajar menari bersama-sama ya, yang diajarkan oleh Bu Guru. Dan ini merupakan pengalaman baru Dayunya. Nah, di sini Dayu dan teman-temannya akan belajar menari, yaitu menari dari gerak tumbuhan. Apakah anak-anak tahu apa gerak tumbuhan itu? Nah, di sini anak-anak perlu ketahui, gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak tumbuhan ya. Kan gerak tumbuhan anak-anak menirukan. Nah, berarti anak-anak sudah melakukan gerak tumbuhan. Perlu anak-anak ketahui bahwa tumbuhan itu tidak dapat berpindah ya, kecuali dengan bantuan tangan manusia baru bisa pindah. Tetapi bergerak ya, walaupun anak-anak tidak bisa melihat dengan mata anak-anak sendiri, tetapi sebenarnya tumbuhan itu dapat bergerak. Contohnya, jika tanaman dihinggapi kumbang atau hewan yang lainnya, atau misalnya ditiup dengan angin, nah itu akan bergerak ya. Apalagi misalnya terkena cahaya, nah itu juga bisa menimbulkan. Lalu misalnya ada bunga yang menguncup, nah itu juga merupakan sebuah gerakan. Lalu bunga yang mekar ya, itu juga merupakan gerakan tumbuhan. Misalnya ada sebuah tanaman dihinggapi kumbang, nah tangkainya berayun-ayun, itu juga merupakan gerakan tumbuhan ya. Misalnya ada angin besar, nah di rumah anak-anak ada tanaman, ketika mereka terkena angin besar ya, meliuk-liuk, miring ke kanan, miring ke kiri ya. Misalnya seperti daun kelapa yang biasanya terdapat di pantai ya, itu kan sering terkena angin. Itu tumbuhannya daunnya meliuk-liuk ya, miring ke kanan, miring ke kiri karena terkena hembusan angin. Seperti gambar di sini ya. Di situ ada setangkai bunga mawar ya. Jadi tangkainya itu miring ya, menurun ke bawah, gerakannya agak ke bawah, turun ke bawah tangkainya ya. Dan sebelahnya di situ ada pohon kelapa, daunnya meliuk-liuk ke kanan dan ke kiri mengikuti arah angin. Nah, apakah kamu tahu gerakan-gerakan tumbuhan yang lain?
Nah, kira-kira anak-anak tahu tidak selain yang ada di gambar? Iya, misalnya saya contohkan ya. Misalnya ada putri malu. Nah, putri malu itu daunnya kan terbuka ya, seperti daun-daun yang lain. Tetapi jika tersebut disentuh oleh tangan anak-anak menyentuh putri malu tersebut daunnya, nah maka apa yang akan terjadi? Daun putri malunya menguncup ya, menutup. Nah, itu juga salah satu contoh gerakan tumbuhan, dan masih banyak gerakan tumbuhan-tumbuhan yang Nah, di sini Beni mencoba menirukan gerakan-gerakan tumbuhan. Yang pertama, di sini gerakan tumbuhan rendah atau gerakan tumbuhan pendek ya. Karena tumbuhannya pendek, maka kakinya ditekuk ya supaya mirip seperti tumbuhan yang rendah atau pendek. Gerakan yang kedua, tumbuhan tinggi. Nah, karena gerakan tumbuhan tinggi, maka tangannya diangkat ke atas ya. Karena kalau tangannya diangkat ke atas akan menjadi lebih tinggi ya. Gerakan yang ketiga, bertangkai lebar. Nah, tangannya Beni diulurkan ke samping kanan dan ke samping kiri ya, menandakan bahwa Beni menirukan gerakan bertangkai lebar. Gerakan yang keempat, tangkai berayun-ayun. Nah, di sini tangannya agak diangkat ke atas ya. Lalu jarinya mengayun-ngayun ke kanan dan ke kiri. Lalu gerakan selanjutnya, menjulang ditiup angin. Karena ditiup angin liuk-liuk, jadi tangannya diangkat ke atas, lalu digerakkan ke kanan dan ke kiri seperti gerakan tumbuhan yang tertiup angin. Lalu gerakan selanjutnya itu menguncup ya, bahunya agak dibungkukkan seperti gerakan tumbuhan yang sedang menguncup. Nah, seperti itu ya anak-anak. Contoh anak-anak menirukan gerakan-gerakan tumbuhan. Nah, nanti bisa diperagakan sendiri di rumah ya. Nah, tadi apa ada gerakan yang lain? Pasti ada ya. Anak-anak bisa mencari sendiri sambil melihat, sambil mengamati gerakan-gerakan tumbuhan yang ada di sekitar anak-anak. Nah, selanjutnya di sini Ibu guru mencontohkan gerakan tanaman. Gerakan Ibu guru terlihat luwes. Luwes itu gerakannya sudah terampil ya. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan. Mereka memperagakan gerakan pohon kelapa yang tertiup angin. Udin tidak sengaja menyenggol Edo. Nah, di sini Udin meminta maaf kepada Edo. Maaf Edo, aku tidak sengaja. Lalu Edo menjawab, tidak apa-apa Udin. Nah, seperti anak-anak pernah atau sering melakukannya ya. Jika anak-anak punya salah, anak-anak harus langsung meminta maaf kepada teman tersebut ya. Dan teman yang diminta maaf juga harus memaafkan kesalahan temannya. Ya, seperti itu. Dan saling memaafkan ini merupakan salah satu contoh sikap yang terpuji, sikap yang patut dicontoh, yang patut ditiru.
Nah, di sini apa yang sedang dilakukan oleh Udin dan kawan-kawan? Kira-kira apa tadi? Iya, mereka belajar menari, menirukan gerakan tumbuhan. Apa yang terjadi dengan Udin dan Edo? Kira-kira apa tadi? Iya, betul. Udin tidak sengaja menyenggol Edo ya. Mungkin karena jaraknya berdekatan, jadi ada yang kesenggol ya. Tapi Udin tidak sengaja menyenggol Edo. Pertanyaan ketiga, apa yang Udin katakan kepada Edo? Nah, di sini Udin berkata apa? Iya, di situ ada ya. Maaf Edo, aku tidak sengaja. Maaf Edo, saya tidak sengaja. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa Udin berkata demikian? Nah, karena Udin tidak sengaja menyenggol Edo, maka Udin meminta maaf ya. Mengapa? Karena Udin tidak sengaja menyenggol Edo. Lalu bagaimana sikap Edo seharusnya? Nah, sikap Edo yang seharusnya dilakukan yaitu memaafkan Udin ya. Karena Udin sudah meminta maaf, maka Edo harus memaafkan Udin. Nah, menurutmu, menurut anak-anak, bagaimana sikap Udin dan Edo? Nah, bagaimana kira-kira Edo memaafkan Udin yang sudah tidak sengaja menyenggol Edo ya, dan Udin meminta maaf. Nah, itu kira-kira bagaimana sikap Udin dan Edo menurut kalian? Iya, sikapnya adalah sikap terpuji ya. Sikap Udin dan Edo adalah merupakan contoh sikap terpuji dan patut dicontoh. Nah, anak-anak, jika kita melakukan kesalahan, anak-anak harus meminta maaf ya. Tidak perlu malu, tidak perlu marah, harus mengakui kesalahannya ya. Walaupun itu kesalahannya kecil, tapi anak-anak jika berbuat salah harus langsung meminta maaf. Dan jangan ditunda-tunda ya. Dan yang dimintai maaf harus juga mau memaafkan ya, karena saling memaafkan adalah perilaku yang terpuji. Nah, sekarang kita bersama-sama membuat kalimat permintaan maaf sesuai dengan gambar. Gambar yang pertama, di situ ada seorang anak yang tidak sengaja menginjak kaki temannya. Kira-kira permintaan maafnya apa? Iya, di sini, maaf Siti, aku tidak sengaja menginjak kakimu ya. Kalau anak-anak tidak sengaja menginjak kaki temannya, langsung minta maaf ya. Maaf Siti, aku tidak sengaja menginjak kakimu. Lalu gambar berikutnya. Di sini ada seorang anak perempuan membawa buku, tidak sengaja disenggol oleh temannya dan bukunya jatuh. Kalimat permintaan maafnya bagaimana? Iya, di sini, maaf Siti, aku tidak sengaja menabrakmu. Atau maaf Siti, aku tidak sengaja menyenggolmu ya. Gambar yang ketiga. Di sini ada anak membawa minuman ya. Lalu bertemu dengan temannya dan minuman itu tidak sengaja akan terjatuh. Nah, di sini juga kalimat permintaan maafnya hampir sama ya seperti nomor 2. Di sini, maaf Udin, aku tidak sengaja menyenggol bahumu. Seperti itu.
Gambar berikutnya. Oh, sudah habis. Nah, tadi termasuk contoh kalimat permintaan maaf yang sesuai dengan gambar, ya. Nah, di sini juga ada lagi contohnya. Di sini ada pernyataan yang nomor 1. Kamu tidak sengaja menjatuhkan barang milik temanmu. Kira-kira apa yang harus anak-anak katakan? Iya, maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu, ya. Nomor 2, pernyataannya. Kamu tidak sengaja menyenggol teman saat berjalan. Kira-kira kalimat permintaan maafnya bagaimana? Maaf, aku tidak sengaja menyenggolmu. Pernyataan ketiga. Kamu tidak sengaja menabrak teman saat berlari. Kalimat permintaan maafnya, maaf, aku tidak sengaja menabrakmu. Nomor 4. Pernyataannya, kamu lupa mengembalikan buku yang kamu pinjam dari teman. Nah, bagaimana kalimat permintaan maafnya? Maaf, aku lupa mengembalikan bukumu. Nah, yang kelima, kamu tersandung barang teman yang tergeletak di lantai. Nah, permintaan maafnya, maaf, aku tidak sengaja karena tidak melihatnya. Nah, seperti itu ya anak-anak, contoh-contoh kalimat permintaan maaf yang sesuai dengan gambar atau pernyataan yang sudah tertulis. Lalu di sini Udin berbuat salah kepada Edo. Udin meminta maaf kepada Edo. Edo memaafkan Udin. Nah, Siti memuji sikap Udin dan Edo. Masalah yang sempat timbul segera terselesaikan. Ya, kalau jika ada masalah, nah, kalau misalnya saling memaafkan, masalahnya akan terselesaikan. Siti teringat kejadian minggu lalu. Hari Minggu lalu, Siti sedang bermain di teras rumah. Nah, tadi Siti sudah memuji sikap Edo dan sikap Udin, ya, saling memaafkan. Lalu Siti teringat kejadian yang minggu lalu. Apa itu? Dayu ingin ikut bermain. Mereka bermain boneka bersama. Ibu Siti menyuguhkan es sirup untuk mereka. Dayu tidak sengaja menumpahkan es sirup itu. Nah, lalu apa yang terjadi? Boneka Siti menjadi basah dan warnanya menjadi merah karena terkena sirup. Dayu langsung pamit pulang. Siti sedih, bonekanya kotor. Ibu menghibur Siti dan membantu mencuci bonekanya. Nah, ini yang sikap yang tidak boleh dicontoh, ya. Dayu sudah salah, ya. Dayu tidak sengaja menumpahkan es sirup, tetapi tidak langsung meminta maaf, malah langsung pamit pulang. Nah, ini merupakan contoh sikap yang tercela, ya. Tidak meminta maaf dan tidak bertanggung jawab, tidak boleh dicontoh, ya anak-anak. Bagaimana menurutmu sikap Dayu? Nah, kira-kira anak-anak bagaimana sikap Dayu tersebut? Iya, sikap Dayu merupakan salah satu contoh sikap yang tercela karena tidak bertanggung jawab atas kesalahannya dan juga tidak mau meminta maaf, ya. Anak-anak tidak boleh menirunya. Nah, apa yang seharusnya dilakukan oleh Dayu? Iya, seharusnya Dayu bertanggung jawab atas kesalahannya, ya, karena tadi tidak sengaja menumpahkan es sirup, maka Dayu harus bertanggung jawab membersihkan bonekanya, ya, bonekanya Siti. Dan
Dayu juga maaf pada Siti. Jika hal yang menimpa Siti terjadi padamu, bagaimana perasaanmu? Iya, anak-anak, kalau misalnya mainannya dirusak oleh orang lain, atau terkena kotoran, atau terkena air, maka akan sedih ya, pasti anak-anak merasa sedih seperti Siti ya. Apa yang akan anak-anak lakukan? Iya, kalau misalnya teman anak-anak di sini contohnya Dayu ya. Kalau Dayu bertanggung jawab dan langsung meminta maaf, maka Siti akan memaafkan kesalahan Dayu. Seperti juga anak-anak ya. Jika teman anak-anak meminta maaf, anak-anak juga harus memaafkan. Nah, anak-anak pasti punya pengalaman bermain bersama teman. Nah, ketika anak-anak bermain, pasti ada aturan bermain bersama teman ya. Bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan, tetapi harus anak-anak ingat, ada hal yang harus atau yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan. Nah, hal tersebut merupakan disebut aturan ya. Jadi aturan itu merupakan hal atau sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat bermain. Nah, jika ada hal-hal yang baik, misalnya seperti berbagi mainan, itu boleh dilakukan ya. Misalnya teman anak-anak ingin meminjam mainan. Nah, anak-anak boleh meminjamkan mainan tersebut kepada teman anak-anak. Tetapi jika ketika bermain anak-anak malah berebut mainan, nah itu merupakan aturan yang tidak boleh dilakukan. Dan ketika anak-anak bermain, aturan bermain harus ditaati ya. Harus ditaati, harus dipatuhi supaya tidak terjadi pelanggaran. Nah, jika anak-anak sudah mentaati peraturan, maka ketika bermain anak-anak merasa senang dan permainannya menjadi menyenangkan ya, karena semua senang dan tidak ada orang yang dirugikan. Nah, di sini kira-kira yang merupakan kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Yang pertama, mengerjakan PR sendirian. Bukan ya? Iya, karena mengerjakan PR-nya sendiri, bukan bermain bersama teman atau bukan belajar bersama teman. Nah, di sini bertamu ke rumah teman. Iya, betul ya. Kasih tanda centang. Lalu gambar yang ketiga, membuat ayah minum. Kira-kira betul tidak? Tidak ya. Ya, karena tidak bermain bersama teman. Yang keempat, meminjam buku teman. Kira-kira betul atau tidak? Betul. Lalu yang selanjutnya, bermain bersama di rumah teman. Merupakan kegiatan bersama teman atau tidak? Iya. Seperti itu ya anak-anak. Masih banyak contoh yang lain kegiatan yang bisa anak-anak lakukan bersama teman. Nah, di sini contoh kalimat permintaan maaf yang diucapkan ketika kita telah melakukan kesalahan. Yang pertama, di sini ada contoh, maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan minumanmu. Yang kedua, maaf, aku tidak sengaja mematahkan pensilmu. Yang ketiga, maaf, aku tidak sengaja merusak mainanmu.
Maaf, aku lupa membawa bukumu. Yang terakhir, maaf, aku tidak bisa ikut bermain bersama, ya. Jadi, anak-anak, permintaan maaf itu tidak hanya ketika anak-anak melakukan kesalahan, tetapi juga anak-anak bisa ucapkan ketika anak-anak misalnya menolak ajakan teman, ya, atau misalnya menolak pemberian. Nah, itu bisa juga mengatakan permintaan maaf. Oke, untuk yang terakhir, di sini ada tugas, ya. Di sini anak-anak menuliskan 5 aturan bermain bersama teman. Nah, kira-kira aturan bermain bersama teman apa saja? Nah, nanti anak-anak tulis di buku tulis, ya. Boleh ditulis di buku tulis atau menyebutkan 5 aturan bermain bersama teman. Nanti dikirim ke Ustadzah, boleh berupa voice note, boleh berupa foto tulisannya, ya. Oke, mungkin cukup sekian dari Ustadzah. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan ketika Ustadzah menyampaikan pembelajaran daring. Anak-anak selalu menjaga kesehatan, ya. Selalu beribadah, selalu menjaga kesehatan dirinya dengan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Sebelum kita akhiri, kita mengakhiri pembelajaran daring hari ini dengan membaca doa sesudah belajar, ya. Di sini anak-anak belajar membaca doa sesudah belajar. Bagaimana bunyi Ustadzah? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtani faradudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansinihi ya rabbal alamin. Membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu lagi di pembelajaran daring selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.